Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pertemuan Presiden Jokowi dengan Ukraina dan Rusia akan sangat berdampak jika semua setuju untuk membuka peluang dialog perdamaian. Aksi Indonesia akan disorot dunia tentang apa yang akan dibawa Presiden Jokowi dalam resolusi konflik kali ini. Untuk membahas agenda Presiden ke Ukraina dan Rusia, kami akan bahas hal ini bersama mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia merangkap Republik Belarus pada periode 2016-2020. Wahid Supriyadi dan juga pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Bapak-bapak, Pak Wahid, Pak Hik. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Pak Hik terlebih dahulu. Menurut Anda, Pak Hik, apakah mungkin memang kehadiran Presiden Jokowi ke Ukraina dan juga Rusia membawa dampak baik terhadap penyelesaian konflik di sana? Ya, mudah-mudahan. Dan saya melihat probabilitasnya sangat tinggi ya. Ada 3 alasan mengapa saya mengatakan itu. Pertama adalah memang seperti tadi saya katakan, 2 negara ini tentu sudah lelah. Mereka sudah melakukan serangan, mempertahankan diri yang membutuhkan biaya dan lain sebagainya. Tapi mereka ingin menghentikan ini tanpa kehilangan muka. Jadi memang harus ada pihak ketiga yang menjadi penengah. Dan pihak ketiga ini adalah Indonesia. Indonesia tujuannya yang kedua ini adalah melakukan gencatan senjata dan mengakhiri tragedi kemanusiaan. Bukan mau menyelesaikan permasalahan antar 2 negara ini secara tuntas gitu ya, ke akar-akarnya. Bahkan juga tidak mau menyelesaikan antara Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Dan yang terakhir, saya melihat bahwa Rusia memang mengharapkan kehadiran Indonesia dan mungkin bisa dijadikan jalan keluar. Karena apa? Kita masih ingat pada waktu awal-awal serangan Rusia itu dilakukan, Indonesia kita bersama-sama Amerika Serikat membuat resolusi yang mengutuk Rusia. Nah, kalau misalnya Rusia marah sampai dengan hari ini, tentu dia nggak akan menerima kunjungan Bapak Presiden ke Rusia. Tetapi Rusia mengatakan silakan datang. Nah, disinilah saya melihat bahwa probabilitas itu sangat-sangat tinggi. Ini berbeda ketika Turki dan Israel mencoba untuk mendamaikan atau membentuk gencatan senjata, karena pada waktu itu 2 negara ini di awal-awal serangan. Seperti itu, Mas Wahyu. Oke, baik. Kalau Pak Wahid, menurut Anda bagaimana, Pak? Saya agak mundur sedikit ya. Sebenarnya kedua kepala negara ini sudah lama merencanakan untuk bertemu untuk menandatangani strategic partnership, yaitu hubungan di tingkat paling tinggi dan hanya ditandatangani oleh kepala negara. Jadi sejak saya di sana 2016 itu sebenarnya sudah ada keinginan kedua pihak, dalam hal ini kedua presiden, untuk menandatangani strategic partnership. Either Presiden Jokowi datang ke Moskow atau Putin ke Jakarta. Tapi perlu dicatat juga bahwa sebenarnya Pak Jokowi belum melakukan kunjungan kenegaraan ke Moskow. Dulu tanggal 18 Mei ya, 2016 kalau tidak salah, beliau ke Sochi dalam rangka ulang tahun 20 ASEAN Rusia ya. Jadi masih dalam kunjungan kerja. Sementara Putin sebenarnya sudah 2 kali, yaitu zaman Pak SBY 2013 kunjungan resmi dan APEC ya 2013 di Bali. Nah, jadi ini saya kira dengan kondisi seperti ini juga seperti tadi dikatakan Prof. Hikmahanto, timingnya tepat. Ya. Ada juga satu agenda yaitu FTA ya. Kita sudah lama bermimpi untuk menandatangani FTA antara Indonesia dengan Euro-Asian Economic Union yang beranggotakan 180 juta dari 5 negara. Nah, saya kira tadi ya, dari Pak Wahid, kalau menurut Anda selain tadi timing ya atau momentum, sebenarnya bagaimana Rusia, bagaimana Putin memandang Indonesia, memandang Presiden Jokowi? Ya, saya kebetulan di sana ya. Saya menyaksikan sendiri bagaimana treatment Putin terhadap Indonesia dibanding 9 kepala negara lain. Ya, kita diberi waktu 1 hari khusus bilateral. Ya, sementara lain ngantri ketemu Putin. Jadi artinya ada chemistry yang bagus ya. Saya juga tahu beberapa kali kedua kepala negara itu telepon langsung ya waktu COVID dan juga belakangan ya. Jadi chemistry-nya saya kira bagus. Jadi ini timing tepat. Kita kan kebetulan juga ketua G20. Traditionally kita juga pemimpin di ASEAN dan juga GNP. Jadi ini bagus. Memang tadi dikatakan tidak mudah ya. Pasti
ada handicap. Tapi ini juga sebagai jawaban ya dari berbagai kritik di dalam negeri yang menyatakan Presiden seolah-olah tidak concern terhadap masalah hubungan internasional. Nah ini saya kira dicoba dijawab oleh Presiden Jokowi. Jadi memang jangan juga berharap tiba-tiba perang selesai, masalah selesai, tidak. Karena permasalahan kedua negara ini sangat dalam perbedaannya sampai sekarang. Ya. Bagaimana kemudian Indonesia harus hadir di tengah-tengah perbedaan antara Rusia dan Ukraina ini yang historinya begitu panjang, Pak Wahid? Kita dalam posisi yang bagus ya. Tadi saya sebutkan diantaranya kita G20, tapi juga kita posisi yang netral dan keduanya kita memiliki hubungan yang dua-duanya baik ya, baik dalam bidang politik maupun ekonomi perdagangan. Kita tahu bahwa nilai perdagangan kedua negara dengan Rusia dan juga lainnya itu meningkat kecenderungannya. Jadi misalnya dengan Rusia ya, yang saya tahu dari tahun 2001 menurut data Federal Custom ada peningkatan 40,60 sekian persen ya. Ini luar biasa dalam kondisi yang pandemi seperti ini dan kita surplus 1,9 miliar US dollar. Dengan Ukraina saya tidak tahu jumlahnya, tetapi yang saya tahu juga ada peningkatan yang bagus dan kita banyak impor gandum dari Ukraina. Ya, Pak Hik, tentu kedatangan Presiden Jokowi ini membawa misi yang besar dalam proses negosiasi, lobby begitu Pak. Artinya harus punya daya tawar juga yang dibawa oleh Presiden Jokowi. Apa itu kira-kira Pak? Ya, pertama yang saya harapkan dan mungkin sudah bekerja itu perwakilan-perwakilan kita baik di Rusia, di Ukraina, di Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara yang terdampak gitu ya. Itu untuk mencari tahu isu-isu apa. Lalu kemudian disampaikan ke Pejambon biar nanti Pejambon yang akan merumuskan dan ini yang akan dibawa oleh Bapak Presiden ke Ukraina dan Rusia. Misalnya saja berkaitan dengan nanti di G7 kalau bisa Bapak Presiden bertemu dengan kepala pemerintahan seperti Joe Biden dan lain sebagainya di sideline membicarakan tentang jaminan bahwa Ukraina tidak akan pernah diterima ke anggotaannya ke NATO. Ya, karena ini yang harus dibawa oleh Bapak Presiden untuk meyakinkan kepada Putin bahwa Putin, Anda harus menghentikan serangan karena sudah ada jaminan dari Amerika Serikat CS. Dan demikian juga ketika Presiden Jokowi sampai ke Presiden Zelensky meminta agar otoritas di Ukraina tidak lagi melakukan penyerangan terhadap warga negara Ukraina yang menggunakan bahasa dan budaya Rusia. Nah, ini yang dibawa dan kita tentu berharap bahwa Rusia akan menghentikan serangan walaupun Rusia kalau misalnya punya masalah dengan Ukraina silahkan diselesaikan tetapi diselesaikan secara damai. Jadi inilah yang diharapkan terjadi adalah terjadinya gencatan senjata bukan untuk menyelesaikan sampai ke akar-akarnya karena saya rasa itu di luar konteks kewenangan dari Bapak Presiden dan kemampuan dari Indonesia untuk melihat permasalahan ini karena memang permasalahan ini bukanlah di kawasan kita. Jadi sekali lagi gencatan senjata dan bagaimana mengakhiri tragedi kemanusiaan yang menjadi hal penting. Ya, Pak Hik, tentu posisi Indonesia tidak hanya berada di tengah-tengah antara Ukraina dan Rusia, tetapi juga tadi ada lobby-lobby juga dilakukan ke negara-negara lain, kekuatan dua kutub misalnya di Amerika Serikat. Apa advantage yang bisa didapat oleh Indonesia lantas? Sebenarnya Indonesia tidak mencari advantage ya, karena kalau menurut saya ini merupakan amanah dari konstitusi, di mana kita harus turut dalam ketertiban dunia. Dan saat sekarang ini dunia sedang dalam keadaan tidak tertib. Itu pertama. Kedua, bahwa sebagai Presiden G20 tentu kita berupaya agar perang ini memang berhenti dan segala sesuatu bisa kembali normal meskipun konflik masih ada tapi diselesaikan secara damai. Kenapa? Karena perekonomian dunia terdampak oleh perang yang terjadi di Ukraina. Oleh karena itu sebagai Presiden G20, Indonesia pada saat-saat yang genting seperti sekarang harus mengambil suatu tindakan. Dan saya ketiga yang penting sebenarnya bukan advantage yang dicari oleh Indonesia, tetapi bagaimana masyarakat internasional bisa melihat bahwa Indonesia datang tidak seperti presiden atau wakil dari pemerintah Amerika Serikat ataupun Perdana Menteri Boris Johnson yang
justru mendukung Ukraina, memberikan senjata, memberikan uang. Tapi Indonesia, kita datang sebagai pihak yang netral, kita dua-duanya adalah teman kita menjaga jarak, meskipun di awal-awal kita terselip gitu ya, karena mengutuk serangan yang di Rusia, sehingga orang akan bertanya politik luar negeri kita yang bebas aktif, tetapi tetap Rusia melihat bahwa ini suatu potensi ya untuk kemudian mereka bisa punya jalan keluar untuk menghentikan serangan ini. Jadi saya rasa Indonesia tidak akan mencari keuntungan sesaat dari sini. Baik. Singkat saja terakhir Pak Wahid, soal keamanan Presiden terutama ketika berada di Kiev nanti, mengingat ada hubungan baik antara Rusia juga, bagaimana Pak Wahid menurut Anda? Dengan jawaban Presiden Putin untuk menerima Presiden Jokowi baik di Kiev dan Moskow, saya kira ini juga pasti ada kelanjutannya, yaitu dalam hal pengamanan. Saya kira ini semua sudah diperhitungkan. Baik, terima kasih. Dan saya berharap bahwa Kemlu kita berhubungan sama Kemlu Rusia agar ketika Presiden Jokowi datang tidak dilakukan serangan-serangan. Baik. Terima kasih Pak Wahid atas waktunya di Prime Time News.